Halo guys, selamat bergabung. Bisa lah. Oke. Langsung saja ya Pak, kita mulai. Halo, selamat sore. Sore. Siap. Langsung aja ya Kak, kita mulai. Oke, siap. Oke, ini langsung saya mulai ya? Atau gimana? Iya. Mulai. Oke. Yang buka dulu Kak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber saya hari ini yang sudah berkesempatan hadir, Kak Irwan Zulkarnain, yang saya hormati teman-teman sekalian yang menyempatkan bergabung di live on hari ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dewi Kepala Biro Komite Islam Islam. Di live on kali ini kita akan membahas tentang menjadi mahasiswa produktif di era pandemi bersama Kak Irwan Zulkarnain. Gimana nih kabarnya Kak? Kenapa dia anak? Kenapa dia mulai? Nge-live? Oh, bentar. Udah keluar nih. Ulang. Kak, gimana? Ya. Oke, aman. Aman. Siap. Aman. Lanjut ya. Di live on kali ini kita akan membahas tentang menjadi mahasiswa produktif di era pandemi bersama Kak Irwan Zulkarnain. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, ini baik nih Dev. Ini masih selesaiin tugas akhir. Alhamdulillah toh. Jadi Kak Irwan ini berasal dari Kota Bima. Untuk riwayat pendidikannya SDN Impers Desa Doro, SMP PGRI 2 Bebo, MAN 2 Kota Bima, dan saat ini sedang menjalankan pendidikan di Universitas Mataram. Riwayat organisasi Ketua Pramuka MAN 2 Kota Mataram Kota Bima tahun 2014-2015, Ketua Forum Solidaritas Pemuda dari Provinsi Doro tahun 2016, Sekretaris Alumni MAN 2 Kota Bima 2017, Ketua Forum Kajian Islam PEP Unram 2018, Ketua BEM PEP Unram 2019, Ketua BEM Unram 2020, Koordinator Wilayah BEM MI 2020, founder Mada Angi Foundation, dan founder di Desa. Prestasi yang tidak kalah membanggakan dari beliau ini terbaik satu diklat ekonomi Islam PEP Unram 2017, terbaik 2 syariah ekonomi training PEP 2017, juara favorit operasi
Kemudian juara 3 Pidato PEP 2018, finalis lomba debat nasional 2019, juara 1 debat ekonomi Islam tingkat nasional 2019. Serta yang tidak kalah menginspirasikan sebagai moto hidup dari beliau ini adalah jadikanlah Allah sebagai landasan berpikir, berbicara, dan bertindak. Baik, seperti yang kita ketahui pada masa ini banyak banget kan kegiatan dan aktivitas yang berhentikan, salah satunya aktivitas kampus sampai kegiatan pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Otomatis itu kita kayak kaget kan untuk mengisi karena setiap harinya kita punya kegiatan di kampus untuk mengisi waktu luang sekedar lebih banyak dibatasi sehingga banyak mahasiswa menjadi kurang produktif. Nah, gimana nih menurut kakak tips dan pengalaman dari kakak agar menjadi produktif selama pandemi corona ini? Mungkin bisalah sedikit di-sharing kak tentang pengalamannya. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya saya dan kawan-kawan semua pada sore hari ini bisa saling berdiskusi, saling berbagi antara satu dengan yang lain. Yang tentunya harapan dari adanya diskursus ini kita semua bisa mengambil titik di mana kita bisa termotivasi, di mana kita bisa mengambil langkah untuk agenda-agenda ke depan. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada moderator ya, Mbak Devi, yang sekaligus mewakili teman-teman Ikatan Mahasiswa Kesehatan Sekota Mataram. Ini ketuanya juga sahabat saya ya, Bung Hafiz. Ini beliau salah satu tokoh muda di Lombok yang saya kira punya progresivitas dalam hal gerakan dan mudah-mudahan mampu memberikan perubahan di Ismaskes ke depan. Teman-teman semua, tentu yang saya banggakan juga yang menonton live IG kita hari ini. Saya ingin kita bisa menikmati diskusi kita dan harapannya ada masukan-masukan sekaligus mungkin kalau ada hal-hal yang sekiranya dipertanyakan silakan. Teman-teman semua, berbicara tentang produktivitas ya merupakan sesuatu hal yang mungkin ya bukan mungkin lagi tapi merupakan satu hal yang hampir semua dari kita ingin berada pada posisi ataupun ingin merasakan hal-hal produktif setiap harinya, baik itu di lingkungan keseharian kita ya maupun di aktivitas kita sebagai seorang mahasiswa. Namun di tengah keinginan yang cukup luar biasa tinggi untuk mewujudkan diri kita sebagai orang yang produktif, ternyata kita punya hambatan gitu, punya kendala dan punya beberapa masalah dalam menuju produktivitas itu. Sehingga tidak sedikit pula dari kita yang justru menjalankan aktivitas, menjalankan kehidupan sebagai seorang mahasiswa, ya begitu-begitu saja gitu, mengalir begitu saja. Tanpa kemudian ada sesuatu yang benar-benar dirasa produktif dan pada akhirnya tidak ada sesuatu perubahan apa-apa dalam kehidupan kesehariannya. Nah, teman-teman semua, kira-kira apa yang memang mesti kita ukur, apa yang memang mesti kita pahami tentang produktivitas. Nah, kalau kita mengacu pada KBBI ya, jadi produktivitas itu bersifat atau mampu menghasilkan sesuatu yang manfaatnya itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga manfaatnya untuk orang lain. Jadi secara umum, jadi produktivitas itu sesuatu yang benar-benar menghasilkan kebermanfaatan, mendatangkan kebermanfaatan, nilai-nilai positif yang pada akhirnya itu tidak hanya kemudian pribadi kita yang merasakan, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Nah, artinya kondisi seperti inilah yang hampir sebagian besar kita ingin mendapatkannya, kondisi produktivitas, di mana dalam kesehariannya kita bisa menghadirkan hal-hal positif, hal-hal yang bermanfaat, yang
bisa bermanfaat buat diri kita, tetapi juga bermanfaat buat orang lain. Nah, itu berkaitan dengan produktivitas. Artinya untuk teman-teman semua yang mungkin masih bingung tentang apa yang dimaksud dengan produktivitas, apa yang kita maknai tentang produktivitas tadi, saya sampaikan produktivitas itu secara umum merupakan sesuatu hal yang mendatangkan nilai-nilai kebermanfaatan, nilai-nilai kebaikan bagi kita, yang pada akhirnya manfaatnya itu bukan hanya dampaknya buat kita ya, tetapi juga dampaknya buat orang-orang di sekitar kita. Lalu selanjutnya teman-teman semua, di tengah keinginan untuk mewujudkan produktivitas dalam aktivitas kita setiap hari, seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi, bahwa ternyata masih banyak dari kita yang justru kebingungan, ya, kebingungan dalam hal kira-kira apa yang mesti saya lakukan untuk mewujudkan aktivitas-aktivitas saya, lalu aktivitas itu berdampak gitu, bisa bermanfaat. Nah, ini banyak dari kita yang justru masih kebingungan. Sehingga pada akhirnya seperti yang saya sampaikan, banyak dari kita yang membiarkan hidup itu mengalir begitu saja, ya, tanpa kemudian ada sesuatu nilai tambah, value added dalam diri kita yang ya begitu-begitu saja gitu. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya ingin memberikan satu pandangan bahwa sebenarnya dalam memandang produktivitas, selain dari pengertian secara umum tadi, kita punya pandangan masing-masing dalam memaknai produktivitas sebenarnya. Kalau saya, selain dari pandangan umum tadi, saya juga memaknai produktivitas adalah sesuatu hal yang orientasinya lebih ke bermanfaatan. Ya. Maksud saya begini, kalau kita memaknai dari pengertian besar tadi, produktivitas itu sesuatu yang mendatangkan kebermanfaatan buat diri kita saja gitu. Tetapi kalau saya orientasinya memaknai produktivitas itu adalah bagaimana kebermanfaatan itu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk banyak orang. Artinya, saya memaknai produktivitas itu adalah ketika saya melakukan sesuatu, lalu berdampak buat orang lain. Ya. Misal, kita mungkin hal-hal yang berbau dengan mahasiswa ya, kita melakukan agenda-agenda, misalnya lomba, ikut karya tulis ilmiah dan seterusnya. Nah, kita harus mastiin lomba itu bisa bermanfaat buat orang lain, bukan hanya untuk diri kita. Nah, kalau saya maknanya di sana, atau kita yang mungkin di gerakan-gerakan mahasiswa, di organisasi kemahasiswaan, buat agenda-agenda sosial. Ya, teman-teman Ikatan Mahasiswa Kota Mataram misalnya membuat agenda-agenda sosialisasi tentang kesehatan, tentang pentingnya jaga kesehatan. Nah, itu agenda produktif. Tetapi tidak hanya sampai pada taraf sana gitu. Tidak hanya sampai pada taraf kita melakukan agenda, tapi kita harus mastiin agenda itu bisa bermanfaat dan dirasakan kehadiran dari aktivitas itu, dari agenda itu. Nah, itu kalau saya maknai tentang produktivitas. Nah, teman-teman juga mungkin punya perspektif yang sama ataupun justru sebaliknya punya pandangan tersendiri tentang produktivitas. Ya, tadi sudah saya sampaikan secara umum, produktivitas berkaitan dengan hal-hal yang memang mendatangkan kebermanfaatan, mendatangkan nilai-nilai positif untuk diri kita, lalu bermanfaat buat orang lain. Selanjutnya teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan bahwa untuk menuju produktivitas itu tidak mudah sebenarnya. Tidak mudah karena mengingat ya banyak orang yang ingin produktif tetapi terkendala dengan beberapa hal, ya, terkendala dengan beberapa hal. Nah, ini yang ingin saya kupas nanti. Kendala-kendalanya itu banyak, ya. Yang paling penting kendalanya itu selain dari lingkungan, kondisi-kondisi di sekitar adalah sebenarnya mindset kita. Ya, cara-cara berpikir kita dalam memandang perubahan, dalam memandang aktivitas. Kendala pertama tadi adalah mindset gitu. Kenapa sampai pada akhirnya orang dalam melakukan kesehariannya di setiap aktivitasnya itu sulit sekali mewujudkan hal-hal produktif, sulit sekali. Apa kira-kira kendalanya gitu? Padahal kondisi produktif itu adalah kondisi yang hampir sebagian kita, semua dari kita itu menginginkan kondisi itu, di mana kita bisa mendatangkan kebermanfaatan dan juga bisa menghadirkan nilai-nilai kebermanfaatan buat orang juga gitu. Ya, kendala pertama tadi adalah mindset, cara berpikir. Nah, mindset ini berkaitan dengan seseorang atau pribadi yang selalu berpikir bahwasannya, aduh, saya agak sulit nih melakukan hal-hal ini gitu. Lebih baik saya lakukan hal-hal biasa-biasa saja. Tidak ada masalah sebenarnya kita memikirkan hal yang mampu kita lakukan.
Tetapi alangkah lebih baiknya ya kalau bagi saya, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa ya, pertama aksesnya mudah dalam akses pendidikan, akses pengetahuan. Yang kedua, akses pengetahuan kita juga matang, bagus gitu. Nah, artinya kemampuan itu sedikit tidaknya memberikan satu penegasan bahwasanya jangan pernah berpikir bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Tetapi mulailah berpikir bahwasanya dengan segala hal-hal yang memang melekat dalam diri kita tadi, kemampuan-kemampuan tadi, itu menjadi sebuah penegasan bahwa saya setiap hari bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu dulu kita harus ubah mindset kita bahwasannya kita bisa melakukan hal baik, hal bermanfaat, ya. Atau justru kita bisa kemudian keluar dari comfort zone-nya kita, zona nyamannya kita. Nah, ini bahaya sekali. Banyak dari kita yang justru masih nyaman dengan kondisi-kondisi kita gitu. Masih nyaman dengan rebahannya kita, masih nyaman dengan Mobile Legends-nya kita, masih nyaman dengan mungkin nongkrong-nongkrong kita yang tidak bermanfaat gitu. Nah, kita harus ubah mindset itu gitu. Ubah mindset dengan salah satu caranya adalah keluar dari zona nyaman, comfort zone-nya kita, keluar dari zona nyaman. Memang berat teman-teman semua, sesuatu yang terbiasa kita lakukan, ya itu akan sulit untuk kita terapkan kembali hal-hal baiknya karena kita sudah terbiasa. Tetapi ada satu istilah di sosiologi, di ilmu sosiologi itu ada namanya habitualisasi. Jadi habitualisasi itu mencoba melakukan hal baik kembali yang pada akhirnya itu menjadi kebiasaan baik lagi. Nah, tadi udah saya sampaikan, pertama adalah ubah mindset kita. Mindsetnya adalah kita harus pastikan kita adalah orang yang berani mengatakan saya siap melakukan perubahan setiap harinya, saya siap mendatangkan kebermanfaatan setiap harinya. Terlepas kita masih pada comfort zone yang ya tadi rebahan, kemudian main HP dan seterusnya, terlepas dari kebiasaan kita itu. Tetapi kalau kita sudah berani menetapkan satu pilihan, satu cara pandang bahwa saya bisa melakukan sesuatu, itu akan mengarah pada langkah kedua, keluar dari zona nyaman. Kebiasaan kita yang mungkin itu aja, main HP, nongkrong yang tidak bermanfaat. Nah, baru setelah kemudian kita diarahkan pada satu keyakinan untuk keluar dari zona nyaman kita, baru tuh kita mulai perlahan mengubah kebiasaan kita tadi dengan cara habitualisasi tadi. Dengan apa? Ya, mulailah istilahnya mengatur waktu teman-teman semua. Mengatur waktu, ya. Mengatur waktu itu artinya seperti ini. Kalau kita dalam satu hari punya 24 jam, kira-kira 24 jam itu kita mau habiskan untuk apa? Yang sebelumnya mungkin dari 24 jam, total mungkin 18 jam, itu kita banyak habisin waktu untuk nongkrong, main HP. Nah, sisanya ya hanya untuk diskusi biasa-biasa. Nah, kita mulai ubah nih. Yang sebelumnya 18 jam, dari 24 jam itu kita gunakan untuk nongkrong, main HP. Kita ubah yang 18 jam itu untuk hal-hal yang produktif. Misalnya membaca buku lah, kemudian mulai tinggalin HP lah gitu. Mulai misalnya yang sebelumnya HP itu kita banyak megangnya hanya kita ubah, kita main HP ketika benar-benar ada hal-hal urgent, hal-hal. Nah, itu ya. Beratnya di mana? Beratnya itu adalah ketika kita mengembalikan kebiasaan baik, ya. Ya, di tengah kebiasaan buruk yang sudah kita lama lakukan, ya. Tetapi sekali lagi teman-teman semua, ini tidak butuh proses yang cepat, tetapi butuh proses yang cukup panjang, dan ini butuh keberanian berpikir tadi. Kalau kita sudah berani berpikir bahwa saya bisa melakukan sesuatu yang baik setiap harinya, maka akan mengarah pada satu keyakinan, kita akan keluar dari comfort zone-nya kita, zona nyamannya kita. Setelah itu, kita mulai gunakan baca buku itu kapan, kemudian mulai merencanakan agenda-agenda baik itu kapan. Ya, sekalipun itu berat teman-teman semua, tetapi kalau kita sudah berani menetapkan pikiran, cara pandang kita seperti itu, maka semua hal-hal yang saya sampaikan itu akan terarah dengan baik. Tetapi sekali lagi butuh proses. Jangan hanya punya komitmen, jangan hanya punya komitmen. Banyak dari kita yang sebelumnya, mohon maaf nih, ya biasa-biasa saja, lalu mendengarkan motivasi dari orang lain, baca buku, oh saya ingin berubah gitu.
punya semangat awal-awal gitu, komitmennya ingin berubah, saya ingin berubah, tetapi tidak punya konsistensi dalam menjaga komitmen itu. Nah, percuma kita punya komitmen tapi tidak punya konsistensi dalam menjaga mindset cara berpikir kita tadi. Jadi tidak akan punya keberlanjutan, tidak ada istilah sustainable lah gitu, tidak ada keberlanjutan dalam hal upaya teman-teman semua menuju produktivitas tadi. Nah, itu yang pertama, ubah mindset teman-teman semua. Kemudian yang kedua, ya, yang biasanya membuat orang itu tidak bisa produktif, yang tidak kalah penting selain dari cara berpikir diri kita adalah lingkungan. Ya. Biasanya teman-teman semua, kita sudah melewati tahap pertama nih gitu. Kita sudah punya komitmen, aduh saya akan berubah, saya melakukan agenda-agenda baik, misalnya baca buku, kemudian membuat tulisan, membuat konten-konten yang memotivasi gitu. Ya. Tetapi kendala yang kedua adalah kendala di lingkungan. Ya. Kendala di lingkungan. Lingkungan itu berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita, baik di kos kita, di lingkungan-lingkungan kelas kita, maupun di lingkungan-lingkungan organisasi kita, ataupun skup yang lebih besar itu ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat. Ya. Jadi kita sudah menetapkan mindset cara berpikir yang bagus, tetapi tidak didukung oleh lingkungan. Misal nih, dalam keseharian kita sudah netapin tujuan bahwa saya akan menggunakan HP dengan mungkin jam-jam tertentu. Kemudian saya akan membaca buku di pagi hari, sore harinya saya ikut rapat atau apa gitu. Tetapi kalau lingkungan itu tidak mendukung, dia akan kembali lagi pada comfort zone-nya kita, zona nyamannya kita tadi, yang dimana ya gitu-gitu aja gitu, tidak ada satu keberanian untuk keluar dari itu. Itu makanya teman-teman semua, setelah kita sadari bahwa lingkungan ini punya peranan yang cukup besar, yang peranan eksternal tapi dampak ke internal diri kita, maka kita harus berani nih, berani dalam artian berani menetapkan lingkungan yang baik, berani meyakinkan diri kita seharusnya selayaknya kita akan berada pada lingkungan yang mana. Ya. Ya. Nah, ini yang mesti kita harus tanamkan dalam diri kita. Saya yakin sekuat apapun prinsip kita, sebagus apapun mindset kita, seteguh apapun kita ingin keluar dari zona nyaman, tetapi kalau ruang lingkup mainnya kita pada ruang lingkup yang itu aja, tidak mendukung keinginan teman-teman semua, yang justru lingkungan itu membawa hal-hal yang tidak produktif, ya kan tidak akan pernah produktif teman-teman semua. Ya, karena lingkungan itu memberikan sumbangsi kekuatan energi dalam diri kita. Ya, itu makanya carilah lingkungan yang positif sehingga dia bisa menyumbangkan energi yang baik, energi yang bagus, energi yang tentunya memberikan satu kekuatan semangat pada diri kita. Ini tidak bisa kemudian kita hindari teman-teman semua. Itu makanya saya bersyukur ke teman-teman semua yang punya mindset untuk berubah, lalu punya pilihan berada pada lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, lingkungan yang memotivasi. Ya, salah satunya di organisasi kemahasiswaan. Apalagi ya di tengah pandemi sekarang teman-teman semua, saya yakin lingkungan kita lebih banyak ke lingkungan kos, lingkungan kontrakan, ataupun lingkungan rumah. Ya, tentu ada perubahan yang signifikan yang kita rasa. Saya pun ya, saya pribadi pun merasakan satu perubahan yang cukup luar biasa dalam hidup saya ketika sebelum pandemi dan pasca pandemi. Tapi perubahan ini sesuatu yang mesti saya maknai sebagai sesuatu opportunity, sebagai sebuah kesempatan. Karena kalau kita mengacu pada ungkapannya Hillary Clinton itu, dia pernah mengatakan bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa menolak perubahan, kecuali kita ingin kembali ke masa lalu. Ingat, tidak ada jalan untuk kembali ke masa lalu, kecuali kita bermimpi setiap saat gitu, untuk kembali ke masa lalu. Cara kita untuk menghindari, cara kita untuk melawan perubahan, itu hanya dengan dua, baik adaptable dan fleksibel, bertahan dan lentur. Maksudnya bertahan dengan prinsip kita. Misal nih saya punya prinsip, oh saya punya mindset nih dari awal untuk tetap produktif, untuk tetap bermanfaat buat orang lain. Maka ketika dihadapkan dengan pandemi COVID-19, ya saya akan pegang teguh pada prinsip saya, bahwasanya saya akan tetap bisa bermanfaat dimanapun saya berada. Hanya apa? Saya buat lembaga-lembaga sosial, misalnya saya buat konten-konten di Instagram misalnya, ataupun buat diskusi-diskusi online. Artinya, dia tidak menghilangkan esensi dari keinginan awal kita, tetapi merubah cara untuk menuju keinginan itu. Iya.
Yang kedua, bertahan dengan prinsip. Yang kedua adalah fleksibel. Fleksibel itu artinya begini, banyak dari kita yang justru tidak mampu memaknai COVID-19. Tidak memaknai COVID-19. Maksudnya begini, misal nih teman-teman yang di organisasi kemahasiswaan ataupun teman-teman yang mahasiswa nih, yang aduh kok kuliah online nih kita pakai Zoom ya, pakai Meet ya gitu, pakai ini gitu. Ah malas gitu. Padahal sebenarnya itu sesuatu opportunity, peluang bagi teman-teman semua, di mana teman-teman bisa belajar. Artinya, ya banyak nih dari kita, aduh, saya nggak mau belajar pakai HP, saya nggak mau belajar pakai laptop, lebih baik pakai buku biasa aja gitu. Kalau pakai HP, takutnya saya terganggu, takutnya konsentrasi saya. Sebenarnya kalau saya itu tidak menghilangkan esensi. Disinilah nilai fleksibilitas yang saya maksud tadi. Bertahan dan fleksibel. Fleksibel artinya kita bisa mengubah cara belajar kita yang sebelumnya mungkin pakai buku misalnya, kita bisa download filenya gitu pakai HP. Ya kita biasakan diri kita. Oh itu juga tidak menghilangi esensi belajar kita. Yang penting kandungan dalam buku itu, nilai-nilai dalam buku itu tetap ada dan bisa kita dapatkan. Itu. Nah di setiap perubahan itu akan melahirkan dua hal, bahaya dan opportunity, kesempatan dan bahaya. Nah pandemi COVID-19 tinggal kita pilih apakah kita memandang pandemi COVID-19 ini sebagai sebuah bahaya atau sebagai opportunity bagi kita untuk bisa berkarya, untuk bisa berkembang. Dan saya pribadi selama pandemi COVID-19 ini sebelumnya yang tidak bisa mengelola organisasi dengan online atau bahkan hal yang paling buruk itu adalah konsolidasi secara online. Bayangkan tuh, kita mau aksi nih di DPR, kita mau turun ke jalan, ya, yang seharusnya kita harus bangun emosional antara satu masa aksi dengan masa aksi yang lain. Tetapi karena COVID-19 kita terpaksa konsolidasi melalui daring, melalui Google Meet misalnya. Nah, saya ditantang untuk mencari formulasi nilai-nilai supaya nilai-nilai konsolidasi itu tetap ada dan perjuangan tetap dilanjutkan. Hanya Pak, saya mendapatkan formulasi, mendapatkan tahap-tahapan yang bagus. Dan pada akhirnya ini menjadi modal bagi saya ke depan dalam memimpin organisasi, dalam memimpin perusahaan, bahkan memimpin masa-masa. Nah ini yang mesti saya tegaskan bahwa pandemi COVID-19 tinggal kita kembali lagi ke kita, apakah kita memandang sebagai sebuah bahaya atau justru sebagai sebuah kesempatan. Teman-teman yang sebelumnya mungkin tidak banyak di kos, sekarang banyak kos, hanya bisa berkumpul sama keluarga. Ada family time dengan orang-orang di sekitar, kemudian mungkin yang sebelumnya tidak ada tulisan, akhirnya buat tulisan, buat puisi, jadiin buku. Yang sebelumnya tidak punya konten YouTube, buat konten YouTube. Nah, hal-hal itu bisa teman-teman lakukan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah mindset kita, yang kedua adalah lingkungan. Nah, jadi dua hal ini yang biasa membuat diri kita tidak produktif. Yang selanjutnya selain dari mindset, selain dari lingkungan, adalah yang ketiga ini berkaitan dengan motivasi dalam diri kita. Kadangkala teman-teman semua, ketika kita punya cara berpikir untuk melakukan perubahan, untuk menuju produktivitas, kemudian ditopang oleh lingkungan, tapi yang mesti saya katakan bahwa begini, antara cara berpikir dengan lingkungan, ini sebenarnya tidak bisa 100% membuat kita pada posisi yang aman. Sekalipun pada lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung, pasti dia punya tantangan. Pasti dia punya tantangan. Tantangannya apa? Kita menyesuaikan diri dengan lingkungan itu, kemudian penerimaan lingkungan itu ke kita. Nah, disitulah kita harus mampu memotivasi diri kita. Poin ketiga adalah menyeimbangkan diri, memotivasi diri kita agar tetap seimbang dalam kadar-kadar tertentu. Misal nih, ya, ketika dihadapkan dengan kondisi-kondisi tertentu di lingkungan itu. Jadi, lingkungan yang baik itu adalah lingkungan normal.
Oke guys. Mana ya? Sabar guys, sabar. Mohon maaf sebelumnya, jadi ada sedikit kendala jaringan ya. Jadi saya ingin mereview kembali apa yang saya sampaikan. Tadi saya coba bicara, ternyata hampir 1 menit ya, hampir 1 menit saya bicara sendiri, jadi nggak bisa terkoneksi gitu. Tapi nggak ada masalah, ya diskusi santai aja ya teman-teman semua, aman kok moderator. Jadi selain dari poin kedua tadi, ya selain dari kedua poin tadi yang biasa memberikan hambatan pada keinginan produktivitas, selain dari cara berpikir, kemudian juga lingkungan, yang ketiga itu adalah motivasi. Ya. Jadi kadangkala motivasi kita ini naik turun nih gitu, naik turun. Nah biasanya dilatar belakangi oleh lingkungan tadi, dilatar belakangi oleh lingkungan dan termasuk masalah personal kita. Nah disitulah kita pandai-pandainya untuk istilahnya ada keseimbangan, check and balance gitu, dalam hal mengatur emosi kita, ya emosi dan motivasi, maksudnya dalam hal mengatur motivasi kita. Ini sangat penting sekali teman-teman semua. Kenapa? Karena banyak dari kita yang cara berpikirnya bagus, tetapi ketika dihadapkan dengan perubahan lingkungan di sekitar, dia berpengaruh pada motivasi internalnya. Ya, misal tiba-tiba dihadapkan dengan mungkin tantangan lingkungan, akhirnya kayak kok berat sekali sih gitu, kok berat sekali saya mau melakukan ini, kok berat sekali gitu. Nah ketika kita tidak mampu mengatur emosi kita, mengatur motivasi kita, justru kita itu akan punya pilihan, aduh saya nggak mau lanjutin ini nih gitu. Misal kita mau buat tulisan, mau buat buku, atau mau buat agenda-agenda sosial gitu ya, waduh saya punya keinginan gitu, tetapi kok lingkungannya menantang sekali, tidak mudah gitu, kok susah sekali sih urus perizinan, kok susah sekali saya buat timeline, kok susah sekali ini gitu. Nah kadangkala kalau kita tidak mampu mengatur emosi itu, biasanya kita punya pilihan ada dua, maju atau mundur gitu. Yang kita punya pilihan itu, dan kalau saya teman-teman semua akan memilih yang kedua, terus maju gitu. Pilihan pertama maju. Kenapa saya memilih maju? Karena bagi saya sebenarnya tantangan itu enggak usah difikirkan, karena setiap perjuangan pasti punya tantangan. Enggak ada perjuangan yang enggak punya tantangan. Itu teman-teman semua yang ingin meraih apa saja, ingin mewujudkan apa saja, kalau masih memikirkan bahwa waduh kok punya tantangan, waduh kok punya halangan, waduh kok punya rintangan gitu, maka saya ingin katakan, ketika masih kita berkutat pada satu persoalan itu, tidak akan pernah ada perubahan dalam diri kita. Karena kita memandang bahwa tantangan, masalah itu sebagai sebuah penghalang, padahal tidak. Itu hanya sebagai bumbu dari prosesi untuk mewujudkan cita-cita atau keinginan besar kita tadi. Ya, jadi kalau kita terus memandang bahwa tantangan itu sebagai sebuah penghalang, perubahan itu. Nah ini teman-teman semua yang ingin saya katakan, mulai stabilkan motivasi dan pandanglah tantangan itu, jangan memandang tantangan itu sebagai sebuah penghalang, tetapi mulailah kita memandang bahwa tantangan itu hanya bumbu-bumbu dari upaya keinginan besar itu. Karena dengan cara berpikir seperti itu, kita akan lebih fokus ke hal-hal yang mana yang mesti kita fokusin gitu. Bukan justru ke tantangannya, bukan. Tetapi fokus ke opportunity-nya, peluangnya. Ya, itu. Jadi kalau kita sudah fokus ke sana, saya yakin kita akan mudah untuk menuju produktivitas. Yang selanjutnya, yang keempat ini,
Yang keempat ini berkaitan dengan hal yang sebenarnya bukan kenapa saya ini bisa dikatakan sebagai posisi pertama, tetapi saya tempatin di posisi keempat. Iya, posisi keempat ini berkaitan dengan hal yang lebih terperinci. Saya punya catatan dan saya punya rekomendasi sebenarnya ke teman-teman semua. Ini teman-teman yang nonton, saya punya buku 101 Intisari Pribadi Emas. Ini karyanya Nur Aini Wahyuningsi dan S.A. Fitri. Jadi teman-teman bisa dapat ini di banyak tempat, di Gramedia, di Erlangga dan seterusnya. Ini punya 8 subbab dan cukup bagus pembahasan. Ini berkaitan dengan self improvement, pembangunan pengembangan diri kita. Perlu saya sampaikan begini. Poin keempat ini berkaitan dengan hal yang sifatnya teknis. Ya. Tadi sudah sampaikan poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Ya. Nah, poin keempat ini berkaitan dengan hal yang sifatnya teknis. Apa hal yang sifat teknis itu adalah biasanya orang dalam hal menuju produktivitas dan gagal untuk menuju itu karena dia tidak punya tujuan. Nah, ini sangat penting. Ini hal teknis bagi saya. Kenapa saya tempatkan di poin keempat? Kenapa tidak poin ke pertama? Karena bagi saya sebelum kita menempatkan tujuan, kita perlu selesaikan dulu nih cara berpikir kita. Setelah cara berpikir, kita perlu memperhatikan dulu nih lingkungan gitu. Baru yang ketiga tadi adalah menstabilkan emosi kita, ya motivasi kita. Baru ini kita tuntaskan yang tujuan kita. Ini yang saya ingin katakan tidak kalah pentingnya, sangat penting sekali teman-teman semua. Tujuan ini ibarat sebuah kompas petunjuk arah yang mana ketika kita tidak punya, kita akan kebingungan untuk menuju pada tahap yang mana, atau justru kita tersesat sehingga pada akhirnya kita berada pada lingkungan itu saja dan tidak ada perubahan. Ya. Yang justru yang kita dapatkan adalah masalah, kemudian persoalan-persoalan semakin menumpuk, atau kita terbebani secara psikologis karena kita melihat kawan-kawan kita yang seusia kita justru udah jadi ketua ini, udah dia menghabiskan karya, dia sudah ngisi di mana-mana, dia sudah punya buku, dia bisa mengagendakan kegiatan-kegiatan sosial, sedangkan kita yang masih pada lingkungan-lingkungan itu. Apa indikatornya, apa indikasinya? Salah satunya adalah dia tidak punya tujuan yang jelas. Nah, ketika pada akhirnya teman-teman semua kita punya tujuan yang jelas dalam aktivitas kehidupan ini, dia akan berikan satu arah yang baik. Ya. Saya, ya, dalam hal melakukan apapun pasti punya tujuan. Ya. Pasti punya tujuan. Saya termasuk misalnya dalam membangun organisasi. Baik itu di organisasi sosial, organisasi pergerakan, saya selalu punya tujuan. Kira-kira saya mau melakukan apa nih, mau laksanakan apa gitu. Saya selalu punya tujuan tentang itu. Tujuan ini teman-teman semua tergantung kita. Kita mau menetapkan tujuan seperti apa, itu silakan, terserah teman-teman semua. Tapi poin selanjutnya yang mesti teman-teman perhatikan adalah bahwa tujuannya kita itu harus punya dampak ke banyak orang. Iya, itu makanya yang kalau saya manai tadi, bahwa produktivitas itu bukan hanya tentang sesuatu nilai yang datang kepada diri kita, tetapi juga sesuatu yang punya dampak manfaat buat orang lain. Nah, maka yang saya katakan teman-teman semua, selain teman-teman menetapkan tujuan tadi dengan terarah, yang mesti dipastikan tetapkanlah tujuan yang punya dampak langsung, bukan hanya dampaknya buat kita saja, tetapi tetapkanlah tujuan yang dampaknya buat banyak orang. Kenapa? Ya, karena bagi saya sesuatu yang kita perjuangkan lalu tidak punya keberartian bagi orang lain, tidak punya kebermanfaatan buat orang lain, ya itu tidak layak mesti dibanggakan gitu. Karena kalau kita terus memikirkan diri kita, ya, sedangkan kehadiran kita, banyak orang yang punya harapan lebih tentang pemahaman kita, tentang keilmuan kita gitu. Dan yang ingin saya tegaskan ke teman-teman mahasiswa nih, gitu, teman-teman yang ikut organisasi,
apa sih sebenarnya hal yang kita pandang, kita maknai ketika kita ikut organisasi? Banyak dari kita yang justru ikut organisasi punya tujuan hanya untuk personal kita. Hanya untuk meningkatkan soft skill kita, hard skill kita, kemampuan pribadi kita gitu. Tetapi pernah nggak kita berpikir saya ikut organisasi kesehatan Kota Mataram, saya ikut jadi ketua BEM, itu punya dampak yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Iya. Kenapa kita mesti punya tujuan yang bersentuhan langsung pada kepentingan banyak orang? Karena bagi saya, ketika kita punya jabatan tertentu, ketika kita jadi mahasiswa, itu banyak orang yang menaruh harapan ke kita. Nah, kita ingin menjaga harapan itu. Ya. Terlepas kita tidak tahu siapa yang menaruh harapan ke kita. Terlepas orang itu menaruh harapan ke kita. Ya, mungkin di sekitar kita ada beratus-ratusan orang yang punya harapan tentang perubahan. Terlepas dia tidak pernah tahu siapa yang akan mewujudkan perubahan itu. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya ingin katakan, mulailah berpikir bahwa di antara harapan-harapan itu, terlepas orang tidak tahu siapa yang akan buat perubahan, kita harus yakini diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang pada akhirnya ditempatkan sebagai orang-orang yang menjaga harapan, mewujudkan harapan-harapan di orang-orang di sekitar kita. Maka mulailah tetapkan tujuan yang tidak hanya punya manfaat buat kita, tetap punya dampak buat orang lain. Nah, disitulah nilai-nilai produktivitas itu hadir. Ya. Nilai-nilai produktivitas itu hadir. Kemudian tahapan terakhir, ya, setelah kita punya tujuan, ya, kita punya perencanaan yang baik. Nah, perencanaan ini berkaitan dengan penempatan waktu, time management, kemudian cara kita mengevaluasi, kemudian cara kita mewujudkan apa yang memang kita sudah rencanakan. Jadi ada sedikit tidaknya 4 poin secara umum yang membuat orang itu tidak produktif. Pertama, cara berpikirnya masih pada zona itu aja gitu. Kemudian lingkungan yang tidak mendukung cara berpikir tadi, kemudian motivasi yang tidak seimbang, kemudian tidak adanya tujuan. Maka yang ingin saya katakan pada teman-teman semua hari ini, di tengah pandemi COVID-19, di tengah tantangan perubahan disrupsi yang cukup luar biasa, kita sebagai mahasiswa punya pilihan, hanya ada 2 pilihan. Kita memandang perubahan ini sebagai sebuah bahaya bagi kita, atau justru opportunity, kesempatan. Ya, kalau saya memandang COVID-19 ini sebagai sebuah kesempatan bagi saya untuk belajar, memaknai bahwa dalam kehidupan itu begitu cepat sekali perubahan, sehingga menuntut kita untuk tetap produktif, menuntut kita sebagai anak-anak muda untuk tetap mencari formulasi yang tepat, formulasi yang baik sesuai dengan tantangan kondisi kita, yang pada akhirnya itu membentuk karakter kita, yang sebelumnya teman-teman tidak terbiasa live seperti ini, hanya terbiasa, yang jangkauannya luas, ya, yang sebelumnya misalnya kalau kita adakan diskusi mungkin dalam satu ruangan kapasitasnya cuma 50 orang dan tertutup, tetapi karena dengan seperti ini orang bisa akses secara luas. Nah, kita harus terbiasa dengan kondisi-kondisi seperti itu, saya rasa, karena kalau kita tidak terbiasa ya kita akan tertinggal oleh kondisi-kondisi zaman. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting teman-teman semua, berbicara tentang produktivitas, itu berbicara tentang kebermanfaatan. Itu makanya paling penting itu adalah lakukan aktivitas setiap hari, itu bukan hanya manfaatnya untuk kita. Misal nih, kita baca buku, kita buat tulisan, kita buat agenda-agenda sosial. Jangan hanya motivasi itu untuk diri kita, tetapi motivasilah, saya baca buku, saya punya ilmu, lalu saya share ke orang-orang. Orang bisa rasakan motivasi gitu. Nah, ini yang mesti kita pastikan. Saya buat tulisan, saya buat buku, lalu orang bisa membaca. Nah, ini yang mesti kita pastiin. Saya buat agenda sosial, saya nyalurkan bantuan-bantuan. Jangan hanya pada taraf menyalurkan bantuan, tapi kita harus mastiin orang bisa merasakan bantuan itu. Nah, jadi buatlah agenda kita produktif, lalu punya kebermanfaatan buat orang lain. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung, ya, jadi diskusi kita ini berkaitan dengan produktivitas, maka saya ingin katakan produktivitas itu sesuatu yang punya nilai, ya, yang datang ke kita, yang kita lakukan lalu punya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebermanfaatan, tetapi bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Ya.
Jadi yang semulanya teman-teman masih pada zona nyaman, ya istilahnya bangun tidur, sampai tidur lagi main HP, ya boleh main HP, tapi pada taraf yang sesuai dengan koridor keinginan teman-teman semua. Itu makanya pentingnya tetapin tujuan tadi. Kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, maka kita akan tahu apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita kerjakan di keseharian kita, di setiap aktivitas-aktivitas kita gitu. Saya kira seperti itu teman-teman semua. Mungkin kita akan banyak diskusi. Ya intinya agenda-agenda yang produktif itu adalah agenda-agenda yang dirasakan oleh kita kebermanfaatnya. Misal kita buat agenda sosial, kita buat tulisan, termasuk teman-teman yang mungkin ini yang sosialita mungkin ini, yang suka posting ini, yang banyak-banyak followers nih, buatlah media sosial kita itu jangan hanya sebagai kanal epicentrum untuk mengumpulkan aktivitas kita, foto gagah-gagahan kita. Jangan. Kalau bisa ada nilai-nilai edukasi tuh yang bisa kita hadirkan di sana. Mungkin dari seribuan followers kita mungkin ada satu yang merasa manfaat. Tapi jangan pernah dianggap itu sesuatu yang sepele gitu. Bisa jadi dari satu orang itu dia bisa mempengaruhi lingkungan-lingkungan yang lain. Dan toh pada akhirnya kita juga yang ngerasain manfaat, kita juga yang ngerasain pahalanya. Jadi begitu sih kalau bagi saya. Jadi agenda produktif itu adalah agenda yang punya nilai kebermanfaatan buat kita dan buat orang lain. Nah, tinggal teman-teman terjemahkan dulu. Kira-kira aktivitas yang bermanfaat buat diri kita dan orang lain itu apa? Apakah saya nongkrong, minum kopi, diskusi hal-hal yang tidak baik, apakah itu sesuatu yang produktif? Atau ketika saya baca buku, lalu saya diskusi, apakah itu sesuatu yang produktif? Nah, tadi udah saya tegaskan, produktif itu maksudnya seperti apa. Nah, tinggal teman-teman ini mulai pilih. Ya, tadi udah saya juga jelaskan tantangan-tantangan yang membuat orang itu tidak produktif. Cara berpikir, lingkungan yang tidak mendukung, motivasi yang tidak seimbang, tujuan yang tidak tepat, atau kita tidak punya tujuan. Saya kira seperti itu. Saya kembalikan ke moderator yang cukup luar biasa ini, Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih. Siap. Bagaimana pesan dan saran untuk mahasiswa untuk lebih produktif lagi di era pandemi ini, Kak? Oke, terima kasih ya. Untuk teman-teman semua, terlebih untuk diri saya, karena bagi saya belajar itu tidak mengenal status, tidak mengenal usia, tidak mengenal apakah kita udah selesai jadi mahasiswa atau kita udah selesai di BEM atau kita selesai di organisasi. Kita tugasnya adalah terus belajar, karena selama hidup kita akan terus belajar. Sekali lagi saya ingin sampaikan ini bukan hanya buat teman-teman semua, saya tidak ingin menggurui teman-teman. Saya hanya ingin menegaskan juga kepada diri saya bahwa untuk kita, anak muda, mahasiswa, yang hari ini mungkin dihadapkan dengan satu tantangan yang bagi saya cukup besar. Masanya kita ya teman-teman semua, mungkin orang-orang di bawah-bawah kita tidak pernah merasakan tantangan ini. Kalau dulu mungkin tantangan kita hanya sekedar lingkungan, sekarang tantangannya lingkungan cukup besar. Lingkungan yang bagi saya membuat kita itu berpikir keras. Yang dimana semua aktivitas kita sebelumnya itu dilakukan secara berkumpul dan seterusnya, tapi sekarang serba di rumah. Ya, kita mau melawan lingkungan, mau melawan perubahan itu pun nggak bisa gitu. Justru kita yang mungkin, ini teman-teman kesehatan lebih paham tentang COVID-19. Ketika kita maksain diri kita berkumpul, diskusi secara tatap muka, mungkin akan punya dampak ke orang lain. Kita menularkan, toh juga kita yang pada akhirnya ya tidak produktif jadinya kan, tidak bermanfaat buat orang lain, justru menghadirkan hal-hal yang bermasalah buat orang lain. Yang ingin saya katakan pada kesempatan kali ini bahwa pandanglah COVID-19 ini sebagai sesuatu hal yang menuntut kita untuk lebih belajar lagi. Jadi bagi saya COVID-19 ini membuat saya banyak belajar. Belajar bahwa perubahan itu tetap ada dan selalu ada, kapanpun, dimanapun, dan perubahan itu begitu cepat. Artinya untuk kita yang hari ini masih berada dalam comfort zone-nya kita, masih pada zona nyaman kita, masih mengatakan bahwa aduh, biarkanlah, masih ada waktu kok gitu. Atau justru saya masih nyaman dengan kondisi saya seperti ini. Maka mulailah berani untuk keluar dari zona nyaman tadi, lalu nikmati perubahan, nikmati tantangan. Jangan pernah
jangan pernah punya mindset bahwa di setiap upaya-upaya yang kita lakukan untuk menuju perubahan itu, ketika dihadapkan dengan tantangan itu sebagai sebuah penghambat. Jangan. Karena bagi saya perjuangan yang tidak punya tantangan itu perjuangan yang tidak layak diperjuangkan. Kalau perjuangan itu pasti punya tantangan. Nikmati tantangan, ya jadikan tantangan sebagai cambuk bagi kita untuk terus berkarya, untuk terus berkontribusi. Kemudian ketika kita sudah punya mindset bahwa perubahan itu sesuatu yang setiap saat itu terus ada, kemudian tantangan itu sesuatu yang mesti ada juga dalam perjuangan, maka yang mesti kita lakukan sekarang adalah mulailah ubah cara pandang kita terhadap pola-pola lama. Yang sebelumnya kita memandang bahwa diskusi itu hanya bisa dilakukan secara online, secara offline, kita bisa berdiskusi, menebarkan manfaat, menebarkan kebaikan sekalipun secara online. Yang sebelumnya mungkin kita tidak bisa baca buku, ya sekarang kita mulai baca buku. Yang sebelumnya kita mungkin menghabiskan waktu dengan tongkrongan-tongkrongan yang kumpul-kumpul yang tidak bermanfaatan, mulailah berani mengatakan dalam diri kita, saya akan siap berubah. Toh juga ketika kita tidak ikut nimbrung dalam agenda tongkrongan-tongkrongan seperti itu, tidak menghilangkan esensi persahabatan kok. Semasi kita punya formulasi komunikasi yang baik, formulasi komunikasi yang bagus. Kemudian selanjutnya mulailah seimbangkan motivasi tadi. Dan untuk teman-teman, mulailah untuk teman-teman yang mungkin sudah punya tujuan, fokus ke tujuan itu, ya evaluasi perlahan, lalu carikan formulasi yang lain jikalau dirasa bahwa tujuan itu punya tantangan A, B, C, dan seterusnya. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang tidak punya tujuan, ya ini bahaya nih. Saya khawatir untuk teman-teman yang tidak punya tujuan. Jadi harus punya tujuan ya. Jadi jangan buat hidup itu kayak mengalir begitu saja. Percuma kita hidup kalau hidup hanya bangun, makan, kerjain tugas, itu percuma. Jadi buat diri kita itu bisa bermanfaat, buat diri kita itu bisa berarti dan dirasakan kehadiran bagi banyak orang. Dan ketika kita ingin diri kita seperti itu, maka cara belajar kita harus kita atur. Kemudian cara tongkrong kita juga kita harus atur, cara berkumpul kita, teman berkumpul, teman bermain juga kita harus atur. Itu sih intinya teman-teman semua. Intinya mulailah pandang bahwa perubahan COVID-19 ini bukan sebagai sesuatu yang mesti kita sesali, tetapi kita harus mesti mencari opportunity-nya, kesempatannya di mana saya bisa berkarya. Teman-teman mungkin yang passionnya di media sosial bisa buat konten-konten yang bermanfaat di sana, bisa buat kanal YouTube ataupun hal-hal lain. Nah, teman-teman yang mungkin jiwa kepemimpinannya ada bisa buat agenda-agenda sosial, bentuk organisasi dan seterusnya. Teman-teman yang ini suka-suka galau, buatkanlah galaunya itu jangan hanya share status FB saja gitu kan, tapi buat tulisan yang mungkin orang bisa terinspirasi dari sana. Saya kira seperti itu teman-teman semua. Intinya tetap semangat ya. Saya yakin kita semua pasti bisa berubah. Yang membuat kita tidak bisa berubah itu adalah kita, bukan orang lain. Yang membuat saya berubah itu bukan karena Devi, tapi karena diri kita. Begitu pun sebaliknya, yang membuat Devi berubah bukan karena Irwan, bukan karena saya, tapi Devi sendiri. Itu makanya kembali lagi, kita harus yakin bahwa kita bisa berubah. Ya, kita yakin bahwa kita bisa melakukan agenda-agenda kebaikan di setiap harinya. Itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ya Kak. Sangat menginspirasi sekali. Siap. Semoga dari sharing session ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Mungkin itu Amin, aja ya Kak. amin. Terima kasih Kak Irwan yang sudah menyempatkan hadir di live on dan sudah berbagi pengalaman untuk kita semua. Maaf sudah mengganggu waktunya ya Kak. Siap. Sedikit ya sebelum saya ingin bukan saya mempromosi buku atau apa sih gitu, tapi bagi saya kalau ada hal-hal positif itu saya share gitu. Ini juga bukan buku saya, ya bukan buku saya, bukan karya saya. Mohon doanya mudah-mudahan dalam kesempatan ke depan saya punya karya gitu. Tapi ini buku yang bagi saya selalu ini ya. Saya juga nggak kenal orangnya, tetapi saya kenal nilai-nilainya. Saya kenal apa yang dia sampaikan. Jadi teman-teman bisa coba cek entah itu di internet atau apa. Judulnya itu 101 Pres Intisari Pribadi Emas.
teman-teman mungkin sudah pernah baca buku ini, silakan konsisten, ataupun teman-teman yang belum baca silakan baca. Ini muatannya berkaitan dengan self improvement gitu. Jadi kayak pengembangan diri gitu. Ya, teman-teman insya Allah itu ada sekitar 8 bahasan dan sekitar 101 sub pembahasan. Itu cukup banyak. Itu berkaitan dengan cara berpikir kita, kemudian berkaitan dengan mengelola emosi kita, berkaitan dengan cara kita menjadi seorang pemimpin, berkaitan dengan cara kita keluar dari zona nyaman, berkaitan dengan cara kita produktif di situasi apapun, dan hal-hal yang memang berbau tentang pengembangan diri. Nah, saya ingin menutup itu dengan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa dan berkesempatan untuk mendapatkan bukunya. Ya, kalau teman-teman mungkin belum ada, biasanya terbatas, teman-teman bisa menghubungi saya. Saya insya Allah siap berbagi ya, di buku ini. Entah teman-teman akan meminjam atau akan berdiskusi langsung dengan saya. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton live on kita hari ini. Sampai jumpa di live on selanjutnya ya. Terima kasih Kak. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih buat kawan-kawan yang ini yang sudah membersama ini. Banyak sekali, ada Bang Hafiz, Nurmi, Hayati, semualah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita tetap produktif, tetap saling ingatkan. Yuk. Aman. Terima kasih Kak. Siap. Oke. Udah selesai ya? Ya. Oke, saya izin keluar. Terima kasih teman-teman semua sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana cara kita